Prinsip-prinsip anti korupsi, akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari kata akuntabel yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas sendiri artinya perihal bertanggung jawab, keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks pemerintahan dan organisasi apapun, prinsip akuntabilitas sangat diperlukan untuk menjadikannya sebagai pemerintahan atau organisasi yang memiliki tata kelola yang baik. Adapun transparansi adalah perihal tembus cahaya, nyata, jelas. Prinsip transparansi menuntut seluruh proses kebijakan dilaksanakan secara jelas dan terbuka, supaya masyarakat dapat mengetahui semua bentuk penyelewengan. Sebagai contoh, Transparansi Internasional mencatat bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2019 sempat mencapai nilai 40 dari 100, di mana nilai 0 berarti sangat korup dan nilai 100 berarti sangat bersih. Kemudian adapun prinsip kewajaran. Prinsip kewajaran adalah prinsip yang berusaha mencegah adanya ketidakwajaran dalam proses penyusunan anggaran program, seperti penggelembungan anggaran atau hal-hal yang tidak wajar lainnya. Prinsip kewajaran memiliki 5 sifat, yaitu komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Salah satu contoh kewajaran adalah pemerintah mengharuskan para pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah harta yang dimiliki sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Kemudian prinsip kebijakan. Dalam pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, prinsip kebijakan dimaksudkan agar mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini seharusnya berfungsi untuk mengelola aturan interaksi supaya penyelewengan-penyelewengan tidak dapat terjadi. Kebijakan anti korupsi ini bisa berupa undang-undang anti korupsi, undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, dan undang-undang dan peraturan lainnya. Adapun dimaksud kontrol kebijakan. Prinsip kontrol kebijakan adalah upaya mengefektifkan kebijakan dan menghapus korupsi melalui lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia. Kontrol kebijakan dilakukan melalui partisipasi revolusi dan reformasi. Partisipasi ini dilakukan dengan mengontrol kebijakan dari penyusunan hingga pelaksanaan. Adapun nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang artinya lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Di dalam konteks kehidupan mahasiswa, penanaman nilai kejujuran sangat urgen karena nilai ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Karena itu, kejujuran harus mewarnai seluruh aspek pendidikan dan pengajaran dan mewarnai budaya akademik dan etos kerja seluruh aktivitas akademika perguruan tinggi. Adapun kepedulian, mahasiswa diharapkan menjadi pemimpin keluarga, masyarakat, dan bangsa di masa depan. Kepedulian merupakan nilai penting bagi seorang pemimpin, termasuk mahasiswa. Pendidik perlu mendidik mahasiswa untuk menunjukkan kepedulian terhadap proses pembelajaran, pemeliharaan sumber daya kampus, dan berbagai aktivitas yang memajukan kampus. Mahasiswa diharapkan bersedia membantu orang lain dan menghasilkan produk ilmiah berkualitas. Berbeda dengan kemandirian. Kemandirian merupakan proses di mana seseorang makin dewasa dan mengurangi ketergantungan pada orang lain, sehingga dia mampu melakukan tugas dan tanggung jawab secara mandiri. Proses ini sangat penting bagi mahasiswa untuk menjalani masa depannya. Mahasiswa harus belajar mengelola kehidupannya dan semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dan poin paling penting yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin yang artinya ketaatan kepada peraturan. Mahasiswa perlu memiliki kedisiplinan dalam memanfaatkan waktu untuk tugas akademik dan non-akademik guna hidup secara efektif dan efisien. Nilai kedisiplinan ini membantu mahasiswa mendapatkan kepercayaan dalam lingkungan pekerjaan dan masyarakat. Dosen memiliki tanggung jawab dalam membimbing mahasiswa untuk hidup berdisiplin berdasarkan kasih sayang. Adapun poin paling penting yaitu tanggung jawab, yang dimana keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Mahasiswa yang membiasakan diri untuk bertanggung jawab akan berkembang menjadi manusia yang selalu berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Orang yang bertanggung jawab menolak kinerja yang merugikan orang lain. Karakteristik mahasiswa yang bertanggung jawab antara lain taat pada aturan, menunaikan pesan orang tua, mengerjakan tugas yang diberikan, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, tidak menyalahkan orang lain, siap menanggung risiko, menyelesaikan tugas dengan tuntas, dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Berikut kerja keras. Mahasiswa yang memiliki nilai kerja keras akan menunjukkan sifat-sifat seperti tekun, kemauan yang kuat, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur.
Bekerja keras penting bagi orang-orang yang bekerja dengan target, menghargai proses dan hasil dengan sungguh-sungguh, bukan jalan pintas. Menanamkan nilai kerja keras pada mahasiswa, membantu mereka menjadi pekerja keras yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat, dan bangsa. Perguruan tinggi perlu memberikan tugas dan target yang terukur, namun juga memberikan pemahaman mengenai makna kerja keras agar mahasiswa memahami alasan dan manfaat bekerja keras. Motivasi bekerja keras harus didorong oleh makna, tujuan, dan manfaat yang benar. Berikut adalah sederhana, berarti bersahaja dan tidak berlebihan. Hidup sederhana menolak sikap tamak, iri, dengki, egois, serakah, dan konsumtif. Penanaman nilai sederhana penting untuk mencegah perilaku korupsi di masa depan. Banyak orang korupsi karena gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan. Perguruan tinggi perlu mengajarkan mahasiswa tentang keunggulan hidup sederhana. Mahasiswa harus dilatih untuk menggunakan dana secara terukur, membeli barang berdasarkan kebutuhan, dan melihat contoh nilai sederhana dari lembaga dan dosen. Mahasiswa perlu memahami dan menerapkan nilai sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah keberanian. Keberanian berasal dari kata dasar berani yang artinya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Tidak takut, gentar, kecut. Dalam arti positif, berani yang dimaksud adalah memiliki kemantapan hati dalam melakukan kebenaran. Poin terakhir adalah keadilan. Keadilan berasal dari kata sifat adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Untuk terbentuk menjadi orang yang adil dan selalu mengedepankan keadilan, mahasiswa harus memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang mendasari dia dalam membuat pertimbangan-pertimbangan ketika memutuskan sesuatu secara adil, benar, dan bijaksana.